dikumpulkan, ini dibakar di. Ya supaya seperti polusinya atau kampung naga masih menggunakan tumbukan yang disebut lisung. Dan menggunakan yang ada selimut jemuran. Itu bangunan katanya dulunya dibangun tahun 65. Menyangkut tentang masalah umum, bisa ikan ngambil dari sini aman, masih tidak ada seperti kan lebih baik dipikir. Paling yang ngambil yang kecil. Yang kecil ya. Mau bisa di itu supaya membuang ininya pakai ini berbentuk untuk warga kampung naga di kala misalnya ujungnya di sini diinjak itu tadi ditumbuk itu. Terus kalau sekarang ini masih berguna untuk warga kampung naga di kala misalnya menggunakan merang seperti ini menggodok. Jadi mandi. Soalnya kalau di adat itu masih ada paribasa. Sebagai balai pertemuan di sebelah. Ini fungsi bedug atau gentungan. Dikala misalnya malah bedug dulu. Soalnya di sini tidak ada pengarah suara dan tidak boleh pakai pengarah suara. Kali masyarakat sudah pada tahu, dia kumpul di balai kampung. Ini kalau pas bulan suci Ramadan untuk warga kampung menyanyi irama lagu-lagu gitu. Panggung yang bisa disebut belah jolopong mengarah ke memanjang ke samping gitu Pak. Ini filosofi bangunan kampung naga bisa disebut bangunan tahan gempa. Ya filosofinya masih mengikuti suku Jurbana kita. Oh, tahan gempa ya? Tahan gempa. Pernah kan Tasikmalaya ada gempa 7,3 skala Richter. Tapi alhamdulillah kampung naga tidak ada kerusakan. Tidak ada kerusakan, tidak ada salah satu pun bangunannya roboh. Malahan di atas ada 4 bangunan roboh. Kalau atas sana Cigalontang setengahnya bangunan roboh pas waktu gempa itu. Soalnya kalau kampung naga itu dari segi bangunan kan masih mempunyai filosofi tersendiri. Ya filosofi bangunan pun masih mengikuti suku Jurbana kita. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Jadi dikala digoyangi gempa serasa apapun bangun lentur, tidak mungkin roboh. Seperti itu. Apalagi di sini ajas manfaatnya seperti untuk masalah kepalanya. Itu ajas manfaatnya itu digunakan untuk gudang Pak, untuk simpan stok, untuk renovasi bangunan juga bisa disimpan di atas. Kenapa bisa disimpan di atas? Soalnya di sini warga kampung naga masak masih menggunakan tungku. Bahan baku kayu bakar. Jadi supaya kena ke asap itu bisa menguatkan bangunan juga. Terus badannya bisa digunakan untuk istirahat, ya, untuk istirahat. Terus ke bawahnya kakinya bisa digunakan juga dimanfaatkan untuk nyimpan kayu bakar. Ya pokok pertama untuk berternak, ya ternak ayam. Kenapa di kampung naga ternak ayam di bawah bangunan? Soalnya ayam juga ajas manfaatnya ayam. Selain bisa menguatkan bangunan, itu kan dikala menguatkan bangunan itu dikala misalnya ada rayap kan rayap dari tanah, dikala ada rayap naik bisa dipatok oleh ayam. Oh, itu filosofinya ya. Filosofinya dan ajas manfaat ayam selain bisa dia membunuh rayap, ya fungsinya ayam ajas manfaatnya di situ kan warga kampung naga ntar bisa lihat masak masih menggunakan tungku. Oh, bahan baku kayu bakar. Kayu bakar ya. Otomatis kalau menggunakan kayu bakar itu banyak abunya Pak. Ntar abunya kalau rajin warga membuang abu ke bawah bangunan, ntar di bawah bangunan oleh ayam ditakar. Tercampur dengan kotoran ayam dalam jangka 3 bulan, 6 bulan itu dibangkat. Fungsi untuk pupuk. Ya bisa dari situ dari alam kembali lagi ke alam. Seperti itu. Berarti ini sudah teruji ya bangunan segala sesuatu tahan gempa ya. Di sini udah teruji dan apalagi kalau bangunan kampung naga bisa disebut terbalik Pak. Terbaliknya di kala siang, ntar kita bisa mencobanya. Kita masuk ke dalam bangunan timbulnya adem dingin. Padahal di dalam nggak ada AC, nggak ada apa. Tapi menjelang malam bisa timbul hangat. Soalnya nyimpan cuma hijau. Udah sore turun ke bawah, apalagi di sini bentuk bangunan panggung otomatis si uap bumi naik ke atas. Jadi kalau misalnya bangunan seperti ini perubahan alam itu terasa. Jadi kalau misalnya dini hari jam 3 dini hari suasana dingin, mungkin dingin juga. Nah ini bangunan kampung naga, ini kita ambil covernya. Nah ini dia. Ini bangunan di belakang kita, kampung naga. Ini ada sungai, namanya apa? Sungai Ciwulan yang ngalir dari Garut nyampe Pangandaran airnya. Nah ini di seberang Sungai Ciwulan ini yang disebut hutan larangan atau salah satu hutan yang masih terjaga Pak. Soalnya dilestarikan ya. Dilestarikan itu disebut hutan larangan itu tanpa terkecualian, warga setempat pun tidak boleh masuk ke sini. Apalagi ngambil kayu bakar atau ranting-ranting yang udah jatuh. Jadi istilah di adat dilarang bukan dilarang di dalam ada salah satu makhluk yang menyeramkan atau ada binatang buas, bukan. Untuk kelestarian ya. Untuk pemelestarian hutan supaya hutan lestari tergolong. Oke. Teman-teman, jadi sampah-sampah di Kampung Naga ini dikumpulkan, ini dibakar di sini ya. Ini dia. Ini tempat sampah yang dibakar. Ada 6 pembakaran sampah seperti ini. 6 ya. Ada 6 pembakaran sampah. Soalnya untuk masyarakat adat Kampung Naga di sini merasa kewalahan dengan banyaknya sampah plastik. Membuang
pencemaran, mengubur tidak pernah busuk, membakar katanya menjaga penyakit. Iya. Tapi apa berbuat untuk warga Kampung Naga untuk masalah sampah dengan musyawarah sepuh atau finish sepuh di sini sampah dengan itunya membakar di pinggir Sungai Culan. Ya supaya seperti polusinya atau misalnya asapnya tidak menyebar ke perkampungan. Ada 6 pembakaran sampah. Ini ada 2 ya, seperti ini ya. Tempat pembakaran sampah Dan mungkin yang ada di Kampung Naga. Perkampungan, Pak, ini ada salah satu yang disebut tempat numbuk atau lisung. Mungkin saya Ini akan lembung, menjelaskan atau misalnya mengenakan dulu tempat numbuk. Soalnya heuleurang Kampung Naga masih menggunakan tumbukan yang disebut lisung dan menggunakan halu. Dan soalnya di sini jenis padinya kalau di Kampung Naga jenis varietas padi lokal dalam Padi 1 lokal. tahun 2 kali panen jenis padi yang bertangkai. Jadi posisi untuk menjadi beras masih menggunakan tumbukan. Iya, iya. Bentar mungkin Ayo saya- kita Ayo, langsung. kita ke sini dulu. Ini masuk kampung ya? Ke sini ya. Kita mulai masuk ke perkampungan. Dan kebetulan saya tinggal itu Pak yang ada selimut jemuran, itu ada jendela yang terbuka, kebetulan saya tinggal di situ dan itu dapat bangunan warisan dari Uyut. Itu yang bangunan katanya dulunya dibangun tahun 65. 65 ya. 65. Nah ini salah satu tempat numbuk, mau lihat dulu mangga. Oh, ini tempat numbuk. Tempat numbuk padi dan ini salah satu empang. Ini milik umum untuk Oh, kebutuhan untuk umum. umum. Jadi kebutuhan umum itu dikala ada renovasi masjid balai kampung menyangkut tentang masalah umum bisa ikan ngambil dari sini atau dikala ikannya dijual bisa masuk kas umum. Seperti di sini memang untuk masalah ikan ini udah sering dikasih pakan gitu Pak, udah jinak. Jadi ini Pak untuk menangkap ikan gede-gede di ya. Kampung Naga di sini istilahnya nggak harus pakai pancing atau apa ditangkap juga udah bisa. Tapi Udah alhamdulillah untuk warga kampung di Kampung Naga di sini ikan tidak nyampe hilang. Hmm. Soalnya di sini kan dengan segala sesuatu di sini kan aman masih nggak ada seperti kan secara fisik belum pernah di wilayah Baru Kantem apalagi Mali. Jadi kalau panennya sekali berapa Jadi ikannya? kalau misal panennya yang kecil Pak, kalau kecil. yang besar ini dibibit lagi, Oh, bibit lagi. dibibit lagi untuk misalnya ntar kan diternak-ternak lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau masyarakat ada Kampung Naga dikala misalnya ikan udah besar, kadang-kadang merasa kasihan gitu kan, memotongnya makanya di sini yang besar lebih baik dibibit. Paling yang ngambil yang kecil. Yang kecil ya. Mau lihat dulu tempat tumbuk? Iya. Ini tempat tumbuk ya. Ntar ke sini jalannya. Nah di sini untuk masyarakat ada Kampung Naga sebagian udah mulai panen dan ini Iya. jenis padi yang 6 bulan juga. Cuman ini jenis padi yang disebut segon. Segon itu yang bisa di itu supaya membuang ininya pakai ini berbentuk gabah. Cuman tetap padinya di sini bulat dan besar. Dan soalnya di sini sebagiannya warga Kampung Naga masih menggunakan varietas padi yang bertangkai Pak. Bertangkai seperti ini mungkin tangkainya. Saya coba bisa lihat. Seperti ini ya, bertangkai. Ini varietas padi yang 6 bulan dan di sini memang untuk warga Kampung Naga jadi dikala misalnya menjadi berasnya masih menumbuk dan ini menggunakan lisung dan satu lagi di sini lisung itu menggunakan ini halu namanya. Iya. Nah di sini posisi warga Kampung Naga dikala menjadi beras di sini lisung itu mempunyai 2 lubang. Ini lubang yang besar untuk melepaskan padi dari tangkainya. Oh, gitu. Sudah lepas dari tangkainya dipindah ke lubang yang kecil ini untuk melepaskan kulit padinya. Jadi caranya di sini ujungnya di sini diinjak terus padi ditumbuk itu untuk melepaskan. Udah lepas pindah ke lubang yang kecil itu untuk melepaskan kulit padinya. Terus kalau menggunakan seperti ini semua di sini tidak terbuang. Ini tangkainya kalau orang tua dulu ini dibakar. Merangnya bisa digunakan untuk keramas rambut mungkin pernah dengar. Ya. Terus kalau sekarang ini masih berguna untuk warga Kampung Naga dikala misalnya bikin ketupat bisa melegitkan dan mengawetkan ini bisa untuk bahan pengawet menggunakan merang seperti ini menggodok. Pak, Jadi ini berasnya satu kampung semua di kalau misalnya di sini masing-masing dan tempat numbuk ada 5 tempat numbuk seperti ini sekelilingnya ada. Soalnya ini masih di luar area perkampungan. Soalnya batas kampung yang dibatasi pagar bambu seperti ini. Oh, pagar bambu. Soalnya di luar pagar bambu diposisikan kamar mandi yang disebut jamban seperti ini. Kamar mandinya ada yang tertutup, ada yang setengah badan, ada juga yang terbuka seperti ini untuk cuci wadah atau barang-barang bekas makan. Oh, gitu Soalnya ya. kalau bisa di Kampung Naga di sini setiap bangunan nggak ada kamar mandi. Soalnya kalau di adat itu masih ada paribasa. Rumah bukanlah kamar mandi bukan rumah. Rumah ada rumah, kamar mandi. Jadi kamar mandi itu diposisikan di luar area perkampungan umum untuk semua. Sekelilingnya ada. Berupa anyaman-anyaman bahan baku dari bambu. Itu tergantung kemampuan atau keahlian. Ya, seperti contoh ini nih. Jadinya seperti kalau di luar itu, ini kan ada snack piring namanya, ada juga yang opas seperti ini. Ini mutlak warga Kampung Naga yang bikin. Itu dari bambu bahan. berapa Bu dijualnya? 5.000. Jadi kalau misalnya memerlukan mangga bisa langsung beli ke si ibu gitu kan. Nah kalau misalnya untuk ini oleh-oleh kerajinan Kampung Naga. Iya.
Karena nanti kita Selanjutnya mungkin saya jelaskan. Di tuh sini adem ya. Izin Mbak. listrik nggak menolak tenaga listrik. Jadi kalau misalnya apa masak semua Menggunakan Berarti sama bahan ya? baku dari kayu bakar. malam Pak. Kalau malam penerangan menggunakan lampu tempel bahan bakunya. Tapi di sini meskipun warga Kampung Naga masak masih menggunakan tungku bahan baku kayu bakar, terus bangunan dari alam semua. Di sini untuk warga Kampung Naga tidak pernah merusak hutan. Soalnya dari zaman nenek moyang ada amanat khusus untuk warga Kampung Naga. Untuk warga di luar daripada nggak bisa nanam, lebih baik nggak bisa nebang. Seperti itu. Jadi bukan nggak boleh nebang pohon. Silahkan mau nebang pohon 1 atau 2, cuman diharapkan sebelum nebang harus nanam dulu. 3 udah ada pengganti baru bisa Orang nebang. Kampung Naga ini ada yang keluar dari sini. Di sini banyak warga Kampung Naga yang keluar di sini. Soalnya yang tinggal di Kampung Naga sebagian kecil, diperkirakan masih 1 atau 2% warga Kampung Naga yang tinggal di sini. Sebagian 98 atau 99% warga Kampung Naga udah posisi tinggal di luar. Jadi Boleh menikah dengan orang lain, keluarga lain gitu? untuk masalah pernikahan bebas, Bu. Soalnya kalau di adat itu masih ada paribasa dengan agama Muslim. Di sini ada paribasa seperti ini kan, jodoh, pati, bagja, cilaka Allah yang atur. Misalnya di sini warga Kampung Naga, perempuan cari laki bisa ada ajas manfaatnya juga. Selain untuk ventilasi udara, ini bisa terbalik. Terbaliknya di kala siang, kita dari luar ke dalam nggak terlalu jelas kelihatan. Sedangkan dari dalam keluar jelas kelihatan di kala siang hari. Ini dengan Yang anyaman seperti ini. Selain untuk ventilasi udara, gitu. Anyam sasak. Tapi kalau misalnya malam terbalik, dari luar ke dalam bisa kelihatan, soalnya di dalam ada sinar lampu. Dari dalam keluar gak kelihatan, soalnya kalau malam hari di Kampung Naga di luar nggak ada penerangan. Dan di sini berfungsinya untuk ronda. Di sini ada 14 orang ronda dalam sehari semalamnya. Tugas ronda pokok pertama bukan di sini banyak maling. Pokok pertama itu tugas ronda menjaga api. Soalnya di sini bangunan seperti ini musuhnya api gitu. Api, Takut kebakaran, ya. menjaga kebakaran. Jadi kebakaran. Jadi ronda itu keliling, jadi bisa kelihatan, Pak, transparan ke dalamnya. Apalagi tugas ronda itu menjaga di kala misalnya ada warga Kampung Naga yang sakit, ada yang mau babaran, mau lahiran, itu tugas ronda membawa ke bidan, ke atas atau ke dokter. Nah, teman-teman, inilah makanan kita siang ini di Kampung Naga. Ini dia. Ini nasi liwet. Nasi liwet, ini menunya ini semua. Wow, ini tungkunya pakai kayu bakar. Wow. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Kita persiapan untuk makan siang di Kampung Naga. Nah, teman-teman, kita makan nasi liwet ya di Kampung Naga. Nih menunya ada jengkol, ikan asin, tahu, tempe, Kalau yang dengan menggunakan nasi ini, kerupuk, ya, piring, ya. silakan ini piringnya. ini dia dengan liwetan ala Kampung Naga. Ini teman-teman. Nih. Disebut namanya Kampung Naga. Di sini dinamain Kampung Naga. Kenapa misalnya di sini disebut Kampung Naga, tapi usasi orang itu kan ke ular. Karena di sini sebetulnya di Kampung Naga tidak ada ular naga, tidak ada mahkota naga, dan alhamdulillah saya sendiri masih keturunan manusia ya, bukan keturunan ular gitu kan. Cuman di sini memang untuk masalah nama kehilangan jejak juga. Soalnya dulu tertulis, tersurat ya dulu di dokumen. Cuman sekarang ini udah tidak tertulis, udah tersirat. Soalnya dokumen hilang. Tapi kadang-kadang di sini kan kampung Sunda, namanya orang Sunda gitu kan. Dengan orang Sunda itu kalau namain kampung itu dengan secara pakai bahasa Kirata, dikira-kira tapi agak nyata. Ya kalau menggunakan bahasa Kirata bisa disebut Kampung Nagawir. Dengan secara singkat disebut Kampung Naga. Ada perkampungan di bawah Nagawir ya. lereng atau di bawah tebing. Nagawir itu lereng. Lereng atau tebing. Tapi tebing. itu juga sebetulnya belum tentu betul gitu Pak. Nagawir itu ya itu kalau menggunakan bahasa Kira. Dipendekkan jadi Dipendekkan naga Nagawir. gitu ya. Sebetulnya Nagawir ya, Ya, bisa lereng disebut. ya. Ya itu juga belum tentu betul ya itu kalau menggunakan bahasa Kirata. Soalnya entah apa silsilah naga, soalnya dulu tertulis tersurat di dokumen. Cuman pas dokumen terbakar ya bisa disebut. Kalau di sini kalau orang Sunda itu menggunakan bahasa Kirata ya supaya memudahkan juga warga yang tinggal dulu atau misalnya yang menuju mau ke Kampung Naga kan kalau tidak ada nama kan susah juga. Iya, iya. Oke, makasih. Ya, siap.
Jadi kalau depannya agak-agak seperti ini. Jadi soalnya pintu di depan, tidak ada pintu di belakang. Terkecuali kalau ada bangunan ganjil, soalnya di Kampung Naga ada 3 bangunan yang ganjil seperti ini contoh. Ini ke belakangan Pak, soalnya ini nggak ada layan, soalnya bangunan ini berhadapan dengan itu. Seperti itu. Ya. Terus misalnya di sini ini kepalanya menggunakan injuk dilapis dengan daun tepus kekuatan kuat 15 nyampe 30 tahun nggak bocor. 15 sampai 30 nyampe tahun. 30 tahun. Kadang-kadang nyampe 40 tahun juga nggak bocor juga. Itu kalau udah bocor baru direnovasi diganti gitu kan. Nah seperti ini sini ya, ini pakai atapnya daun tepus. Ya kalau misalnya nggak ada injuk, nggak ada stok baru menggunakan tepus aja. Tapi kalau menggunakan daun tepus kekuatan maksimal 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau udah menggunakan injuk itu bisa kuat nyampe 30 nyampe 40 tahun. Itu untuk Nah ini untuk penerangan menggunakan kaca penerangan di kala siang hari. Soalnya kalau di ini bangunan yang paling padat. Kebetulan kalau saya kan ada dataran. Ini balai kampung ya? Ini balai kampung. Nah ini bangunan yang masih dikeramatkan, yang di Sibumi Ageng. Ini salah satu bangunan yang masih dikeramatkan, yang tidak boleh masuk untuk pengambilan gambar jika ada yang memerlukan gambar. Masjid di Kampung Naga ini. Ya. Nah teman-teman, di belakang kita ini adalah Masjid Kampung Naga. Ya, ini sebagai balai pertemuan di sebelah kanan masjid dan sebelah kirinya adalah bangunan masjid di Kampung Naga ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau ke Kampung Naga ini bisa sholat di sini. Dan di depan kita ini adalah untuk menjemur padi teman-teman. Ini tempat jemur padi. Ini dia di sebelah bawah kita ini untuk menjemur padi. Ini jemur padi ya? Jemur padi. Ya, ini jemur padi. Nah, Ini di belakang kita. Di sini ada beduk dan ada ketungan. Ya. Seperti ini ya. Soalnya kalau misalnya di sini di adat Kampung Naga, di sini seperti untuk alat berkomunikasi cuma menggunakan seperti ini. Ya soalnya di sini menggunakan beduk dan kentungan ini fungsi beduk atau kentungan. Dikala misalnya melepas sholat yang 5 waktu di sini mendengarkan pakai beduk dulu. Soalnya di sini tidak ada pengarah suara dan tidak boleh pakai pengarah suara. Terus dikala misalnya di sini ada musyawarah warga, di sini ada kentungan. Cukup kentung 3 kali masyarakat udah pada tahu. Dia kumpul di balai kampung atau di masjid. Dikala ada acara seperti itu. Terus ada tanda bahaya atau apa. Apalagi dikala pas bulan suci Ramadan untuk warga Kampung Naga membangunkan warga melalui ronda di sini nggak harus keliling. Di sini pakai beduk mendulang ya sama kentungan juga sambil menyanyi irama lagu-lagu gitu. Itu bisa mendengarkan dalam 1,5 hektar. Ya, di sini cuma ini aja untuk alat komunikasi. Ini padi-padi dijemur ini teman-teman. Ya, di samping kiri kita ini adalah hasil dari sawah yang padinya saat ini sedang dijemur di Kampung Naga. Ini berapa hari dijemur dia? Untuk masalah penjemuran Kampung Naga, di sini kan untuk dilihat kering dan enggaknya, di sini dilihatnya pakai kaki atau pakai tangan, diginiin, digesek Pak, seperti gini. Tapi untuk masalah hari tergantung gitu diginiin. Ntar posisi ini kan kalau misalnya ini masih patah, seperti ini kan masih patah, ini belum betul-betul kering. Tapi kalau misalnya udah, misalnya seperti ini ya, udah tinggal kulitnya udah lepas seperti ini, jadi udah betul kering. Oh gitu. Untuk masalah padi. Itu ukurannya di situ ya? Ukurannya di situ. Itu rata-rata berapa hari kalau dia? Di sini kalau misalnya terik mataharinya tinggi, ini bisa 2 hari bisa Oh, kering 2 juga. hari sudah kering. Tapi kalau misalnya mataharinya nggak terlalu tereknya nggak terlalu tinggi, paling misalnya nyampe 3 hari. Itu kalau tinggi itu 2 hari ya. 2 hari ya. Kapolanya di kulit tanah. Jadi ini juga sekarang itu mahal itu sekarang dengan bisa untuk penyembuhan penyakit atau misalnya bikin rendang, apalagi pasakan Padang selalu menggunakan Oh, kapulaga ya? kapulaga. Kapulaga. Ini dia. Kapulaga.
Ini kapulaga. Itu putih itu kalau udah kering. Kalau misalnya Nah, teman-teman, ini adalah atap bangunan dari Kampung Naga, teman-teman. Kita berada di ketinggian, ya ini. Di belakang kita ini adalah atap bangunan dari Kampung Naga. Ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, silakan datang di Kampung Naga. Ini merupakan kampung cagar budaya, tempat kita berkreasi, ya, berkreasi di sini. Tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya. Ini deh. Nah, teman-teman, bagi yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, and share, dan silakan ikuti video-video terbaru dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.